Selamat datang di Analisa Gadis Forex 9 Agustus 2024. Nah, pagi ini saya sedikit suasana yang berbeda ya. Biasanya saya berada di kantor, tapi hari ini karena saya akan keluar kota, jadi saya sempatkan untuk membuat video analisa market terlebih dahulu. Dan pagi ini saya juga sendirian, tidak ditemani oleh rekan saya biasanya Pak Ando ya. Dan cukup menarik pergerakan market hari ini, dari semalam sampai dengan hari ini ya. Harga emas, harga Bitcoin, bahkan oil itu semuanya naik sesuai dengan prediksinya kita ya. Nah, kita langsung aja ke gold ya. Gold di time frame daily tertahan di pivot hari ini ya, setelah tadi pagi sempat ke 2428 ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa harga gold itu sideways antara 2450 atau sampai atasnya itu 2480 ya. Area bawahnya itu di sekitar 2350. Nah, ini saya juga kebetulan menemukan pola triangle pattern seperti yang terjadi pada oil ya, yang beberapa video-video saya sebelumnya saya sudah sampaikan. Di gold saya juga sudah menemukan. Nah, kalau sahabat gadis forex ini bertanya kok bisa menemukan triangle pattern, ini syaratnya harus ada dua puncak, entah itu dua puncaknya menurun ataupun datar, dan juga ada dua kaki supaya bisa ditarik gambarnya. Tapi kalau misalnya masih satu, itu tidak bisa. Minimal dua atau lebih ya. Jadi ini gambarnya sudah saya gambar di sini, kemudian tapi sebenarnya puncak yang atasnya ini masih berada di area sekitar bisa di kalau hari ini naik ya, kemungkinan bisa ke 2460 ya, tapi rasanya akan tertahan di sini di sekitar 2430-an sampai dengan 2440 itu untuk emas. Coba saya lihat di H1 ya. H1 ini ternyata tadi pagi juga tertahan oleh pivot, dan menariknya lagi ya, ada pivot di periode hari ini, kemudian ada resisten 1 di periode sebelumnya. Jadi menurut saya angka 2430-an sampai dengan 2420 ini cukup kuat ya, cukup kuat. Sebenarnya kalau mau spekulasi, tapi tidak spekulasi berdiri sendiri ya, ini spekulasi yang sudah kita hitung atau kita menganalisa, memetakan harganya ya. Bisa ambil sell di area 2430 sampai dengan 2425 ya. Targetnya bisa di sekitar 2415 sampai 2410 gitu. Kalau mau posisi buy itu menurut saya bisa menunggu di sekitar di bawah 2410 ya, bisa di 2408 sampai dengan 2405 itu untuk harganya emas ya. Tapi kalau misalnya emas bisa turun di bawah 2403, menurut saya potensinya akan kembali ke sekitar 2390 sampai dengan 2380 itu ya angkanya. Karena menurut saya 2380-an itu adalah area yang sangat kuat ya. Kalau dia ke situ lagi sudah nggak perlu mikir lama-lama, 2380 boleh di buy. Itu untuk emas ya. Tapi sahabat gadis forex yang menarik ya, ketika harga emas di minggu yang lalu itu turun, bahwa harga harga USD itu juga turun. Padahal biasanya parameternya kalau harga USD itu turun, emas pasti naik. Kalau harga USD-nya naik, emas pasti turun. Nah, ini sangat anomali ya. Minggu kemarin harga emas ketika dibawa turun ke area 2380, itu harga dolar juga turun. Harga dolar itu turun sampai 102. Nah, hari ini kemarin ya, tepatnya semalam ketika harga emas dibawa naik ke sekitar 2420-an, harga dolar juga naik ke area 103. Jadi ini sama-sama naik. Jadi memang kalau harga USD itu turun, biasanya harga emas itu naik. Tapi ingat ya, di dalam market itu apapun bisa terjadi.
patokan seperti itu tidak bisa selalu dijadikan acuan karena dua-duanya ini adalah safe haven, jadi dua-duanya bisa bergerak secara bersamaan. Ini yang perlu diperhatikan oleh sahabat gadis forex ya. Kemudian yang kedua saya coba lihat di oil ya. Oil ini juga masih bergerak di area yang kita prediksi di minggu-minggu kemarin ya, tetap tertahan di sekitar 70-an. Dan saya sempat sampaikan waktu di area 71 sampai 73 itu area buy, targetnya di sekitar 75 sampai dengan 77 yang terdekat ya. Dan ini harga oil ini sudah hampir ke 77, sekarang 76 ya. Menurut saya nanti kalau dia ke area 77, karena ini H1 ya, langsung aja, waktu saya juga tidak banyak. 77 ini selain dia ada pivot di periode sebelumnya ya, dia juga ada area block sell di smart money concept. Menurut saya ini boleh sell ya di 77, tapi kalau misalnya dia naik ke 78 mending di cut loss. Takutnya saya dia akan mengejar ke 80-an. Seperti itu. 77 kalau untuk oil bisa sell. Oke, kalau buy nunggu dulu di area 73 lagi, pokoknya di bawah 75 itu bisa buy. Itu untuk oil. Kemudian yang satu lagi kita lihat kita lihat Bitcoin. Nah, Bitcoin ini yang juga menurut saya cukup menarik ya. Ini seperti proyeksi balas dendam. Kenapa saya bilang balas dendam? Setelah 3 hari berturut-turut mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, harga Bitcoin itu dari 60-an ya diturunkan sampai 49. Ini seperti tidak ada kata maaf gitu untuk para investor ya, turun terus. Nah, kemarin ketika dia break di area 50-an itu naik lagi. Ini dibalas candle naik. Dan ini sudah saya sampaikan kalau sahabat gadis forex mengikuti analisa saya kemarin di minggu kemarin ya, bahwa area buy-nya itu di area 50. Sekarang pasti sudah cuan lumayan ya, karena pagi ini itu di bawah sampai dengan 62.000. Jadi itu ada 1.200 poin atau 1.200 US dollar kalau ambil satu lot ya. Tapi untuk Bitcoin ini hati-hati, kalau kemarin sudah collect buy di area 50, ini bisa dijual dulu. Bisa dilepas dulu ya, di take profit. Karena kalau saya lihat secara daily, tadi pagi itu tertahan di pivot ya. Tertahan di pivot, kemudian dia koreksi turun kembali. Karena menurut saya area 60 ini juga area yang tengah-tengah ya, antara all time high-nya kemarin yang di 72.000, kemudian sempat diturunin sampai dengan 49.000, yang dimana ketika saya ngecek nih di YouTube ya, para influencer Bitcoin, para trader-trader Bitcoin itu rata-rata mengalami margin call ya. Ini sungguh miris karena sebetulnya kalau kita bertransaksi secara bijak ya, money management atau bisa manajemen resiko, ada stop loss atau antisipasi hedging, itu kita mungkin tidak perlu mengalami margin call. Nah, seperti itu. Ya, jadi Bitcoin ini bisa dijual dulu, bisa dilepas dulu yang kemarin sudah collect buy. Memang potensinya bisa kembali ke 70-an, tapi ini pergerakannya sudah banyak loh. Sudah dari 49 naik ke 60.000. Jadi dilepas dulu, istirahat dulu. Nah, kalau misalnya mau ambil posisi buy lagi, itu tunggu lagi. Tunggu di bawah dulu ya. Tunggu harga Bitcoin ini turun dulu. Kita lihat H1, nah ini. Nah, H1 juga tertahan di pivot, sahabat gadis forex ya. Dan H1 ini ada pivot di periode sekarang, namun di periode sebelumnya itu ada support 1 di area 61 ya. Harganya sekarang. Oke. Jadi 62 sampai 61 ini adalah area yang sangat kuat. Kalau nanti ditembus di salah satu sisi, kalau break di 62 maka
harga Bitcoin bisa melanjutkan ke 70-an. Tapi kalau misalnya Bitcoin ini akan jebol lagi di bawah 60-an, maka potensi Bitcoin akan turun lagi ke paling dekat di area 58. Kalau 50-an 58 juga masih tembus turun, ada potensi ke sekitar 56. Jadi kalau buy menurut saya tunggu di bawah 58 ya. Kalau nanti bisa ke area 55.000 lagi, 50.000 lagi, nah di situ boleh collect buy. Kalau buy di sini menurut saya jangan dulu. Takutnya saya nanti harga Bitcoin akan rally sampai 70. Tapi memang area 62 ini adalah area yang cukup kuat ya, sahabat gadis forex. Jadi itu analisa pagi ini. Saya mohon maaf karena keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu, saya tidak bisa berlama-lama. Yang perlu saya sampaikan kepada sahabat gadis forex adalah salah satu sikap atau rasa ya, selain dari serakah dan greedy, yang perlu dikontrol adalah panik. Jadi jika trading itu jangan sampai panik, karena kalau panik itu kita sama dengan mengalami ketika kita serakah dan ketakutan. Kalau kita panik, kita juga tidak bisa menganalisa atau tidak bisa melihat market itu sesuai dengan kejadian di market, tapi kita akan terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Kalau kita panik, analisa kita bisa berantakan. Jadi agak hati-hati dengan mindset atau dengan psikologinya kita ya, karena dalam trading seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, 80% atau bahkan 90% psikologi itu sangat-sangat mempengaruhi hasil dari transaksinya sahabat gadis forex. Jadi tetap menganalisa setiap hari dan tetap menjaga kewarasan dalam bertransaksi ya. Tetap cerdas. See you. Bye-bye.